tamat kuliah itu langsung dapat kerja dah. Alhamdulillahnya mungkin saran adik-adik kini yang S1, S2, waktu kita kuliah itu waktunya untuk menjalin relasinya. Ya. Sebab ini waktu ini kuliah semua lah kenalnya dia wali kan. Waktu ini kerja di PMPM semacam lah kenal akrab. Jadi dari perusahaan itu atau ketika masih di perusahaan itu, apakah memang terjun di dunia politik je atau alun? Jadi memang salah hari-hari ambo fikirnya kemajuan itu kan harus sampai 3 pilar. Ya. Ada pertama adalah ranah teknokratik, masuk ke ranah akademik, masuk ke ranah politik. Tiga-tiga kan tak bisa lapis. Itu apa nama sio-sio kita dulu tu masuk Dazar. Teknokratik harus kita kuasai karena memang ikut untuk memecahkan masalah-masalah rumit. Teknokrat. Akademik itu harus kuasai juga karena ikut adalah untuk perencanaan yang matang. Bahawa merencanakan sesuatu itu orang akademis. Politik adalah menyimpulkan dari hulu sampai hilir. Sehingga kalau dalam belakang aktivis mahasiswa Minang, setelah mau kerajo, mau tetap hobi berkumpulannya. Kalau kenapa tidak lama di Kalimantan tadi, mau tak tahan di tambangnya. Lama-lama tamu stres pak. Karena di tambang kalau di kampung bisa jauh kelapau, bisa mota kumpul jenjak gini kan. Ada cerita, ada ide gagasan. Itu sehingga setelah ambo pun kerja di Jakarta, pulang-pulang mungkin adik muda kita banyak di Kamang kalau kerja tetap di teknokratik silakan, mungkin di perusahaan atau bisnis macam mungkin seketika waktu hadir di partai atau di LSM atau di ormas. Sebenarnya pulang kerjanya 5 kan kalau ambo tinggal di Ciputat kan macet atau di Bekasi macet. Untuk menghindari macet singgah sebentar di Muhammadiyah mungkin kan, muatas itu sampai maghrib, mendengar kaji segala macam. Besok pindah loleh ke partai politik, orang partai baca. Besok di Al-Azhar, kamu begini kalau di Muhammadiyah di partai di Al-Azhar. Pulang-pulang kan tu. Jadi paling tidak mendengar sih itu. Mendengar aja ya. Mendengar juga sen. Cerita buya-buya atau profesor-profesor atau tokoh-tokoh partai. Mulai ada turun atau berkecimpung jo dunia politik itu tahun berapa? Memang sejak kuliahnya, setelah pengurus partai. Walaupun kini yang mau di Gerindra, dulu alun gado Gerindranya dulu ada satu partai politik, tapi janggut masih ada gini. Tapi kan alihnya dulu kan ke partai PK gitu kan. Baru ada partai lain lah. Anda usah sampaikan, tetap aktifnya. Walaupun itu di pengurus kecamatan dulu. Masuk pernah di PMB DKI sampai sekretaris pimpinan wilayah. DKI, pernah sekretaris wilayah. Di Gerindra terakhir mulai partai itu terbentuk, aktif untuk mendirikan partai. Tentu yang sesuai jo, agak sesuai jo, agak-agak ada visi sesuai jo kecenderungan masa depan lah. Karena pernah salah tagak hendak naik lo bendera kan. Itu lah bisa ada jadi caleg ketika itu. Ada mencanunya. Tapi memang waktu itu caleg kau kan nomor urut. Kalau awak nomor 10 mengada tan. Setan maju nak. Kayaknya kalau nomor 3 masih nomor urut. Kamu kalau di atas nomor 3 kamu nak maju itu satunya. Terakhir di satu partai kamu sekretaris nomor 1. Namun memang ndak nasib jadi anggota Dewan DKI gitu sih. Kan garis tangan ini. Garis tangan. Tadi dah. Iya. Kok sampai akhirnya pulang kampung dan berkarir di kampung halaman jadi apa cerita itu. Jadi alhamdulillahnya 2008 nggak salah. Diminta ketua panitia pemilihan Kamang Sayo Jabodetabek. Ketua panitia, betul ketua pemuda Kamang Sayo Jabodetabek. Diminta ketua pelaksana MUBES tahun 2008, masih ingat 2008. 2008 itu karena dulu kan pemilihan ketua Kamang musyawarah
Musyawarah Asyad dua. Sebelumnya ketua Pak Ramli, Pak Haji Ramli, banyak Pak Datuk Hakim sebelumnya kan Pak Haji Ramli. Dan itu tokoh-tokoh besar Kamang. Tokoh besar, orang luar biasa dan pernah bantu Kamang. Terakhir 2008 kok mekanismenya berubah. Usulan peserta musyawarah dipilih secara langsung. Dipilih langsung, terus masuklah nama tujuannya tokoh-tokoh Kamang. Dan ada pemuda, musuh nama nombor 8 nombor. Nombor 8. Ketua muda satu seketik. Untuk meramian juga. Namanya nasibnya kan. Dia alhamdulillah memang masyarakat Kamang Kabupaten cukup kenal ambo karena sering ambo ke rumah beliau ada meninggal sakit semacam tetap gitu. Sebagai ketua pemuda tetap gitu maksimalkan semampu kita untuk melayani masyarakat sebagai masih. Dalam pemilihan tersebut ditulis saja langsung udah aku. Ternyata 60% namamu yang keluar. Walaupun aku tak berkini jadi ketua tau. Ketua Kamang. Kamangnya Jabodetabek, KSJ-nya. Walaupun aku termuda waktu itu. Jadi tak bisa pula mau menolak. Kan kalau terpilih kan. Otomatis lah. Padahal banyak tokoh-tokoh hebat di Kamang. Kau yang pantas dan patut jadi ketua Kamang saya. Namun di pemilihan langsung tadi dan kemungkinan masyarakat kalau kenal saja, kita pernah ke rumah beliau, pernah ke pasar mengunjungi, pernah ke kampus, adik-adik ditulisnya nombornya. Terpilih dan ketua Kamang saya sampai 2002 balik. 2002 balik habis. 2002 balik 3 balik. 2002 balik Pak Mastur lain negarinya. Pas 10 tahun yang lalu kami diundang Ketua Kamang Jabodetabek dan tokoh Kamang di seluruh Indonesia diundang masih terkena dan masih ampang untuk halal bihalal. Halal bihalal. Dalam halal bihalal tersebut dipaparkanlah wali Pak Mastur. Seluruh jalan rusaknya. Hampir seluruh jalan Kamang kari tiang. Kalau ndak lubang gadang bawa ekor sawah, ndak kari tiang orang. Seluruhnya. Hampir seluruhnya rusak berat. Ada dua jembatan masih balok. Putus itu kalau nanya orang patah nanya. Hampir seluruh sekolah-sekolah sekolah di Limu SD di Kamang bangku sen masih waktu ambo je nya. Goyoh selalunya kan. Kami cari ke lapang goyoh. Loteng-loteng masalah tangga, tidak layaklah untuk sekolah. Belum lagi SMP dan lainnya. Belum lagi batang ayam macam-macamnya yang luar biasa. Dipaparkan beliau, masuklah proposal banyaknya. Untuk perantau, semua. Proposal bandar, proposal jalan. Waktu itu ambo jujur saja, tidak sanggup perantau membiayai itu. Mohon maaf, kalau jalan aspal 18 kilo, bamenya kon. Jembatan 2 rusaknya. Sekolah 5 tak bisa. Jadi hal itu kita sampaikan. Kalau jalan yang sekian belas kilo dan jambatan dan sekolah-sekolah tak bisa dibantu merantau. Mungkin bisa membantu hanya sekedar saja. Tapi untuk membangun miliaran tak bisa. Satu-satunya jalan ada anggota dewan di Kamaidia. Itu kesepakatan itunya. Ada karena poker dewan saya paling 500 juta. Setahun ini lah 2 SAM gitu kan atau lebih. Lalu di negara semacam bisa dia mansu. Habis itu pertemuan itu ada kesepakatan untuk ada anggota dewan di Kamaidia. Itu kamu pandainya enggak dulu komunikasi apa boleh. Terakhir memang 2003 balik mengerucut 3 orang. Sesatunya ambo dan 2 orang udah yang lain, mungkin 3 orang dia mau sudah pulang balik. Sudah pulang. Kalau ambo dia manahkan itu ambo mencari partai dulu. Partai yang mungkin dapat kursi. Kalau partai masuk dan dapat kursi lah pengalaman di rumah. Bajuang ujang tak dapat kursi, gaulanya dapat. Jadi pengalaman Jakarta. Jadi pengajiannya memang rumit. Kanyo rumit bana dima partai, masyarakat, cenderungannya calon memang rumit pengajiannya. Dan kebetulan Datuk Dakit dengan Pak Fadlizon sudah beliau tolong ngurus agam karena waktu itu di Geragam dah dapat kursi. Dan pas lah alhamdulillah ibarat 2 kursi, 2 sisi mata uangnya. Satu sisi adalah partai pun alhamdulillah dapat jalan, di kampung pun nampaknya kecenderungannya sama. Itulah ambo minta sifat dulu dan ulama
tokoh-tokoh adat awak, mak-mak apa akah ambo harus pulang atau alternatif lain. Karena ambo waktu itu masih terakhir keluar tekniknya. Ya. Jadi asu, iko ditinggal nah kan, iko kadangnya, ikan balik dia mikir. Berat pilihannya. Tapi mama-mama yang lain, banyak mama kini waktunya mengabdi ke kampungnya. Tersambung dah ya. Jadi dari pergulatan sejak kecil lah sampai tadi disuruh orang kampung untuk mengabdi. Nah, banyak tertumpang harapan orang kampung ini Kauda selaku anggota DPRD sekaligus ketua DPRD. Apa strateginya? Nah, kan banyak kok yang minta iko lah, usulannya iko lah, strategi yang dipakai dah supaya dia enggak maratolah gitu, supaya maratolah. Jadi kamu berfikirnya mungkin diskusi-diskusi bersama Nyonya Wali dan lain termasuk tokoh-tokoh 5 tahun pertama kita fokus infrastruktur. Ya. 5 tahun pertama bagaimana seluruh dana-dana aspirasi, dana Musrembang semuanya ke infrastruktur, jalan, jembatan semacamnya. Termasuk infrastruktur sekolah. Ya. DAK, DAU termasuk dana aspirasi wak sendiri ke infrastrukturnya termasuk sekolah tentunya walaupun ada SD-nya ada masuk jo SMP kamu mari walaupun ditatak di tengah-tengah tetap ke SMP awak tu. Ya. Tentu tahun kini kita selesaikanlah gedung-gedung yang terbakar infrastruktur. Saya infrastruktur ko ni di mindset pendapat ambo kan saya jalan wak mungkin tinggal cik lainnya tik dua dah. Dari bara ruas jalan, jambatan dah selesai, sekolah-sekolah SD dah bagus, tinggal SD kini pagar-pagar dah bagus, macam lah. Saya infrastruktur tinggal infrastruktur yang mengarah ke ekonomi masyarakat. Contohnya mungkin bandar-bandar ke Pulau Bandar semacamnya. Ikut mungkin lanjutan 5 tahun batang ko. Ya. Mungkin ada infrastruktur yang selesai, ada barat nanti tinggal. Mungkin ada SD yang pagarnya belum ada mungkin lah halaman tinggal itunya. Halaman belum bocor. Kalau gedung pagar alhamdulillah. SMP titik belum selesai kan. Hanya selesai ko baru masuk sambil jalan juga sumber daya manusia tadi. SDM waknya. Karena kalau infrastruktur rancak tentu SDM-nya nak semangatnya. Sekolah kalau robohnya kan banyak kepada semangat dalam takut mah. Tapi kalau sekolah rancak, jalan rancak, otomatis semangatnya tinggi tu. SDM ko mau carinya memang butuh tak bisa seperti infrastruktur. Tunjuk Wali bangun bandar, anggaran langsung tadi. Tapi SDM untuk 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Tak bisa dibangun kini setahun lagi jadi tak bisa. Dibangun SD kini bagus, mutunya bagus, jadinya 20 tahun yang akan datang. Yang SMP 10 tahun yang akan datang. Maka yang SDM ko di samping anggaran pemerintah, aspirasi mungkin pelatihan-pelatihan seperti patangnya pelatihan kepemudaan dari aspirasi atau dari negari ada pelatihan UKM, pelatihan lain ada. Tapi pendidikan ko tentu ada tiganya. Pendidikan formal, pendidikan informal dan non formal. Kalau pendidikan formal tentu TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah di Kamai ini lengkap. Bagaimana kini pendidikan formal itu bermutu lah. Kalau infrastrukturnya bagus, tinggal mutunya lah. Bukan pendidikan kita tidak bermutunya, nanti manggil guru kawan-kawan. Kayaknya dididik Kamai bermutu. Namun mutunya kok ibaratnya mungkin awak naik cie, orang naik 5. Kok kini. Awak naik mutu cie, orang 5. Tahun 90-an, 2000-an Kamai dia teh. Contoh agam dia teh. Contoh agam kininya IPM 72,8 di agam. Tapi naik agam kok cie setahun hanya. Sedangkan kabupaten lain bisa naik 5, 3. Kau lama-lama ditinggalnya. Itu percepatan mutu dulu. Itu mungkin sisi formalnya. Bawa mempercepat mutu pendidikan anak-anak TK memang bermutu, SD bermutu, SMP sayang bermutu, SMA bermutu. Kalau SMA produk bermutu, tentu banyak KTB, KUI segala macam, semua jenis kawanan universitas terbaik di negara kau. Kau perlu proses dari bawah. Termasuk kirinya SM formal kau, stunting contohnya. Iku tidak bisa misalnya Wali atau Noviruan atau awak berorang. Stunting adalah anak-anak yang pertumbuhannya rendah. Ambilnya. Itu kan di rumah.
Di rumah walaupun oleh negari Nyi Wali lah bagus, contohnya posyandunya bagus, dia kabupaten menganggarkan, tapi nan orang tua dan di rumah ndak semangat untuk menggigizi anaknya. Sama dinda. Sama dinda. Stunting anak kau. Ya. Reken itu kira rendah. Anak guru mendidiknya memang ada adanya. Parah macam kan. Ndak madam awal lamu owner tenah. Iko macam dia, iko boleh bahasamu yang formalnya. Yang informal tadi tentu pendidikan masyarakatnya, seperti pelatihan segala macam. Ambo kira perlunya untuk menyemangatkan anak muda, termasuk dan non formal, jamaah-jamaah, pengajian, kan pendidikannya. Berarti dikerjasamakanlah sadonya. Seluruh stakeholder, seluruh unsur itu sama-sama. Sama-samanya. Termasuk ada ide dah bociknya. Di kampung banyak pakar. Profesor saya banyak, angkatan mu doktor banyak, ya kan? Abah mungkin kita imbau perantauan yang pakar, profesor, doktor, S2 segala macamnya yang bisa tiap pulang atau Jawa atau Jinyi banyak ke sekolah. Kan dulu ini SMB SD Kota Panjang, SD banyak ke sekolah untuk motivasi adik-adik. Abah ke depannya kan, sehingga paling tak motivasi ko yang penting itu naik dulu. Dan pendidikan-pendidikan lain lah mungkin bisa jo salah satu dia. Tidak, mungkin sisi lain ya, di tengah kesibukan yang luar biasa ya, sebagai ketua DPRD, tentu yang keluarga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi bahas strategi membagi waktu dengan keluarga. Kadang-kadang kan ada orang yang dengan kesibukan kerja lah terlintas kasih keluarga. Bapa membagi. Iya bang, ke kerajaan setelah yang baliknya. Mungkin sedikit lagi tadinya tertinggal yang digopendai dari tadi infrastruktur, ekonomi, SDM, baru ekonomi masyarakat lah. Bahwa di tahun ke depan kira mungkin mudah-mudahan ada amanah berlanjutnya ekonomi lah nanti dikembangkan, baru terakhir pelayanan masyarakat. Ini pelayanan kaderisasi pelayanan masyarakat sehingga banyak kader di Kamar Iligo yang melayani masyarakat, niatnya melayani, baik di pemerintahan, maupun pemuda maupun di LSM, pelayan masyarakat. Tadinya keluarga aku memang memang jodoh aku memang di Kamang ya. Kamang lah pagi Kamangnya Kalimantan, Sulawesi. Dan jodoh aku ya dakik dia di rumah. Jauh-jauh tabang nubang kau dah. Iya, kan orang Kamang juga orang rumah makan. Jadi anak orang Kamang juga. Iya. Jadi di saat kita mungkin memberikan pengertian di saat kita di ahli di perusahaan, kita kan punya waktu non fit. Masuk jam 8, keluar jam 5, mungkin jam 7 tu tiba di rumah dengan anak. Di saat kita sebagai akademisi atau teknokrat. Di saat kita politisi atau aktif masyarakat, nak ada waktu. Mau pagi, mau sore, mau tengah malam, kita waktu kita tak ada terikat. Maksudnya 24 jam tu waktu kita tentu untuk pekerjaan ya. Jam 1 malamnya telepon kalau terlalu mau jangkit mudah-mudahan kan. Jadi kan tak bisa kalau di perusahaannya jam 5 tu kalau telepon atasannya agak manginnya setiap tu. Besok saya pergi lain. Kalau dalam abdi masyarakat tu tak ada. Kali kan tengah malam 24 jam. 24 jam ada orang kemalaian, ada longsor, itu tetap kita terima. Memang kita berikan pengertian kepada isteri, orang rumah dan anak-anak. Kalau dulu employee misalnya, employee pekerja, kini anggaplah owner. Tengah malam pun harus tahu kondisinya. Jadi alhamdulillah mereka sudah mulai faham. Mau tengah malam, mau pagi, mau keluar. Tapi memang sekali dalam seminggu kita wajib kata Pak Emil Salimnya, revolusi itu berhenti sekali seminggu. Revolusi itu berhenti sekali seminggu. Kan kalau lapang Sabtu mau off-nya. Buat anak-anak orang rumah atau di rumah saya atau hari Minggu. Mau evening itunya. Di off kan enggak setengah hari atau sehari. Khususkan ya sehari. Mungkin apa deh ya? Bisa disampaikan apa harapan kemudian pesan dari kepada generasi muda lah di Kamang Ili dalam mencapai hal yang kita inginkan, jadi semacam motivasi lah atau harapan-harapan. Motivasi kau harus tinggi banyak.
Alhamdulillah Kamangku mereka motivasi. Ya. Aku kira yang hebat-hebat di Kamang kini banyak pakar tu kan dah berangkat dari minim tu. Keuangannya minim, keluarga yang mungkin susah juga, sama juga sarunya. Tapi dia motivasinya tinggi, semangat juangnya tinggi, maka mereka jadi ahli, jadi pakar, jadi akademisi, jadi politisi. Karena motivasi itu menimbulkan kegigihan untuk berjuang. Patah seketik nak menyerah kan? Ya. Atau tumbuk kuliahnya, oh ndak berhenti je dah. Ya. Baca, atau tak bisa bayar SPP punya. Carinya jalan keluar, jalan keluar. Atau beasiswa, atau bantuan, atau apa. Sehingga bisa lulus dengan baik, baru bisa berjuang untuk kerajo. Ya. Terakhir, kalau kita masih tadi tataran ide gagasan, itu nampak konflik, Wak. Ide saya bila kerajo. Kan, ini. Tapi perlu juga kiranya ide-ide kau diprioritaskan mana mungkin, mana tidak. Kalau tidak mungkin, ditutup lah. Dicari alternatif yang mungkin. Banyak ide-ide yang mudah banyak kan. Ada banyak ambo diskusi di kampung-kampung, banyak idenya, tapi ada ide-ide kok yang alun mungkin saat kini. Ada ide kok bagus, tapi alun mungkin saat kini ada tu. Ya. Tapi yang mungkin tentu itu yang diprioritaskan dulu sehingga jalan yang untuk segera mungkin. Ya. Yang terakhir memang saling mendukung sinergi dari mungkin anak kita SD, TK kini tidak perlu dimotivasi. Ya, ya. Karena ikut 20 tahun yang kena mereka yang memimpin. 20 tahun lagi lah lulus kuliahnya kan. Dah 30 ada anak kau kan. Mereka loh dia oleh negara nanti lah. Ini ya 20 tahun yang akan datang. Atau jadi ketua DPRD, tak bisa. Tukar generasi. Itu generasi ke lain. Itu memang betul-betul Cik Wajid tadi sinergi. Bersama-sama, bayu-bayu, baik perantau, baik yang di kampung, baik pemerintah negari, baik kita di kabupaten. Kalau lebih yuk kita, baru nampak kita masalahnya apa, baru kita selesaikan 151-nya. Begitunya. Ya. Oke, pemirsa Kamang Ilya Channel, Mas Dobrado, barangkali itu penutup dari bincang-bincang kita dengan Uda Firwan, dan dari pengalaman, dari pemikiran-pemikiran beliau, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita ambil, dan barangkali kesimpulannya pemirsa Kamang Ilya Channel sendiri yang menunjukkan seperti apa. Barangkali itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan di tengah kesibukan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.